Shalom adik-adik. Shalom Kak Meli. Kak, masih ada yang bengong. Masih ada yang bengong atau adik-adik kali belum tahu Kak kita mau ngapain nih. Coba aku sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak Meli. Gitu dong. Walaupun dari rumah Kak Meli tetap dengar loh suara adik-adik. Kak Meli tahu nih siapa yang semangat, siapa yang masih ngantuk. Kalau udah sapa adik-adik, sapa kakak tim pemusik yuk Kak. Yuk. Shalom Kak tim pemusik. Shalom. Wow. Udah lama nih Kak kita gak ketemu Kak Melin lah udah lama gak ketemu sama adik-adik. Adik-adik apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Roma, hari ini kita mau ngapain? Kita mau ibadah Ibadah sekolah minggu tapi dari rumah dong Kak. rumah. Adik-adik masih semangat dong ya? Pasti. Masih. Oke, kalau begitu gak usah nunggu lama-lama deh Kak Roma. Kita undang Bangkit Berdiri ya. Ya. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Ayo adik. Semangat dong. Sama-sama yuk adik-adik. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Sekali lagi adik-adik kita katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yuk dengan sukacita. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi adik-adik kita katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar tunjukkan dirinya. Amin. Juga dia panggil namamu semuanya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yuk masih semangat lagi. Dengar oh lagi apa jawabmu, Tuhan memanggil namamu. Sekali lagi ya adik-adik, Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu. Oh sekolah minggu, apa jawabmu, Tuhan memanggil namamu. Sama Kak Melin ya. Jawab iya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Sama-sama adik-adik. Tuhan memanggil namamu. Laki-laki, Tuhan memanggil namamu. laki-laki. Oh lagi apa jawabmu, Tuhan memanggil Sama Kak namamu. Melin lagi. Yuk Ku jawab ya, iya, iya. kuat, Ku jawab ya, iya, iya. kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya,
bersama-sama. Tuhan memanggil namamu selalu. Tuhan memanggil namamu sekolah minggu. Oh sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya ya ya, ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sudah pada keringatan belum ini? Sepertinya sih sudah ya Kak. Coba kakak lihat, wah sudah pada keringatan. Nah, waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Silakan duduk adik-adik, ya. Dengan tertib, jangan ada yang lari-lari lagi ya adik-adik ya. Siapkan hatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat mengubah, memberikan kami pengertian akan firman Tuhan. Kami mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita katakan bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
kecil kami, Engkau yang akan memakai kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Selamanya kami mau mencintai-Mu. Haleluya Jesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama adik-adik kita katakan, untuk Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. Ajar kami untuk diam, duduk, mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau taat, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu dengan tertib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama, apa kabarnya? Sehat selalu kan? Tentunya penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi yang menguatkan kita dan memberikan kita kekuatan. Nah kakak mau tanya nih, minggu yang lalu masih ingat kan firman Tuhannya?
Iya, apa itu? Siapa yang cerita? Iya, Kak Karolin. Buat apa? Iya, buat kue ya. Berhasil nggak kuenya? Nggak berhasil. Karena apa coba? Karena cara membuatnya nggak sesuai aturan, maka tidak berhasil. Nah adik-adik, kalau kita taat aturan artinya kita adalah orang-orang yang apa? Yang disiplin. Kemarin Kak Karolin cerita pakai baju apa Kak Karolin? Iya pakai baju koki, ya chef yang profesional. Ada aturan pakai bajunya, ya. Iya sampai pakai celemeknya juga ada aturannya. Semuanya untuk keselamatan dan kenyamanan pada saat bekerja. Nah hari ini kakak mau cerita lagi nih tentang bagaimana sih kita untuk menjadi disiplin. Kira-kira bagaimana ya? Kalau disiplin itu dimiliki orang-orang yang bagaimana ya? Apa orang yang suka menyerah atau anak-anak yang suka terlambat atau bagaimana ya? Yuk kita belajar hari ini ya tentang bagaimana sih kita untuk menjadi disiplin. Nah hari ini kakak kasih tema menjadi disiplin harus menjadi ciptaan yang baru. Kak Juli gimana maksudnya ciptaan yang baru? Jadi aku berubah gitu, berubah. Ya itu kayak Power Rangers, ya bukan seperti itu adik-adik. Ciptaan baru yang dikehendaki oleh firman Tuhan itu ada di Alkitab. Yuk semua buka Alkitabnya ya, yuk. Dibuka Alkitabnya diambil dari 2 Korintus 5, yuk semua dibuka ya, ayat 17. Gimana sih ciptaan yang baru? Ya, udah dapet ya semuanya ya. Ya, kita baca sama-sama ya firman Tuhannya. Yuk. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah adik-adik, artinya ciptaan baru itu adalah kita harus memiliki karakter yang lebih baik. Kalau kemarin kita malas, kita harus berubah. Ting, ciptaan baru, kita harus jadi anak yang rajin. Misalnya kita kemarin itu orangnya suka marah, sikit-sikit komplain, sikit-sikit marah. Kita ciptaan baru dong, ting, jadi orang yang lebih penyabar. Kemarin-kemarin kita orang yang suka lelet, terlambat. Kita ciptaan baru, terima Kristus. Kemudian kita berubah menjadi orang yang tepat waktu. Nih kakak tanya, siapa di sini adik-adik yang suka sekali sama orang yang taat aturan? Ya, banyak ya. Kita suka ya sama orang yang taat aturan ya. Terus siapa di sini suka sama orang yang tepat waktu? Iya. Terus siapa di sini suka sama anak-anak yang teratur? Ada jadwalnya, dia teratur, hidupnya tertib. Nah, yang terakhir nih, siapa di sini suka temennya yang selalu ngerjain tugas, hasilnya selalu maksimal? Pastinya banyak yang suka. Terus nih, kalau kakak tanya nih sama mama papa, siapa di sini di rumah mama papa yang suka kalau anaknya membantu dengan melaksanakan tugas dengan baik? Tuh lihat tuh papa mama semua angkat tangan. Angkat tangan ya, karena orang-orang yang melaksanakan tugas dengan baik pasti akan selalu diberikan reward yang baik oleh siapapun juga ya. Nah adik-adik, semua yang tadi kita katakan itu adalah ciri-ciri orang disiplin. Nah bagaimana kita supaya mendapatkannya? Kita harus bisa menjadi ciptaan baru. Bagaimana caranya kita menjadi ciptaan baru? Ada Kristus di dalam hati kita. Untuk lebih mempermudah adik-adik untuk mengetahui bagaimana sih ciptaan baru dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin pernah kita alami.
Nih, kakak membuat sebuah ilustrasi, bisa ditonton pada video berikut ini. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Ma. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang.
Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya? Ya, kebetulan namanya siapa itu anak laki-laki tadi namanya? Chandra. Ya, Chandra adalah hobinya bermain game di tabletnya. Siapa di sini yang hobi main tablet? Main HP berjam-jam. Nah, berarti sama-sama jadi kawannya si Chandra dulu ya, waktu dia belum ciptaan baru. Pulang sekolah, belum ganti baju, buka sepatu, main HP, main tablet. Terus saking dia terlenanya sama permainannya, lupa waktu. Mamanya panggilin untuk makan. Sampai malam hari juga dia melakukan kebohongan. Iya adik-adik, kalau kita belum terima Kristus dalam hati kita, kita tidak akan bisa diubahkan menjadi ciptaan baru seperti si Chandra tadi. Dia main game, dia pura-pura tidur, dimatikan lampunya sama ibunya. Tek. Oh, si Chandra sudah tidur. Padahal waktu mamanya keluar, dia bangun lagi. Dia ambil lagi tabletnya, dia main lagi. Hingga keesokan harinya dia terlambat bangun. Nanti lama-kelamaan apa yang terjadi? Ya, matanya juga bisa mengalami kerusakan. Serta mungkin otak-otak kita ini juga bisa terganggu. Jadi apa? Sebelum dia terima Kristus dalam hatinya, iya dia punya karakter yang sangat tidak baik. Dia melakukan sesuatu hal yang
tidak sesuai aturan. Papa mamanya sudah kasih jadwal, tidak dilakukan. PR tidak dikerjakan. Bacaan Alkitab tidak juga dilakukan. Nih kakak mau tanya nih, minggu yang lalu kan sudah diberikan jadwal baca Alkitabnya selama 1 minggu. Sudah dilakukan atau belum? Nah itu salah satu metode kita untuk melatih disiplin ya adik-adik. Kalau kita terima Kristus dalam hati kita, berarti kita juga harus dengar firman-Nya setiap hari. Supaya apa? Ya, supaya kita yang ciptaan baru ini tetap kuat, tetap tertuntun oleh firman Tuhan. Nah, Kak Juli, gimana sih supaya kita jadi ciptaan baru itu memiliki karakter-karakter yang lebih baik? Apa aja sih hal-hal yang harus kita lakukan? Nah, hari ini yuk kita sama-sama belajar. Firman ini bukan hanya untuk adik-adik saja, untuk kakak-kakaknya juga. Karena kita semua terus-menerus belajar firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, hari ini kakak punya 3 hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi orang-orang yang memiliki karakter atau mental yang baik agar kita dapat menjadi orang-orang yang melakukan disiplin sehingga tujuan hidup kita lebih mudah untuk kita capai. Yang pertama, nah kakak menyebutnya 3+. Apa? 3, kalau plus itu tanda gimana? Tanda kali cross atau tanda tambah? Tanda tambah ya, 3 tambah. Nah gak mau yang kurang, gak mau yang cross, tapi mau yang plus. Siapa di sini nilainya mana lebih bagus? Nilai kurang atau nilai tambah? Iya, nilai tambah. Misalnya nilai pelajarannya B kurang. Mana lebih tinggi dengan B plus? B plus. Jadi hari ini kakak kasih 3+ untuk kita ingat agar kita senantiasa bisa mengkoreksi diri kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Yang pertama, plus yang pertama. Ingat ya, tanda plus. Nah, tanda plus yang pertama mengingatkan kita tentang ya salib Yesus. Nah, kita sadari nih bahwa kita sudah disalibkan semua keburukan-keburukan kita ini bersama dengan Yesus di kayu salib. Ya adik-adik, siapa di sini udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Ada yang belum ya? Oh, semuanya sudah, puji Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah kita terima dalam hati kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Nah, kita percaya nih segala hal-hal buruk dalam diri kita ini juga sudah disalib bersama dengan Yesus. Dosa kita telah dimatikan di kayu salib itu. Jadi jangan lagi kita kalau udah terima Tuhan Yesus, jangan lagi si malas yang dalam diri kita ini kita pelihara, tapi marilah kita buang. Misalnya kita ada suka-suka bohong, marilah kita buang. Suka marah, kita buang. Suka apa lagi yang buruk-buruk dari diri kita? Ya, mari kita rasa itu kita salibkan. Itu plus yang pertama. Salibkan segala kelemahan kita. Ya, bahwa Yesus yang sudah masuk dalam diri kita. Yang kedua, plus yang kedua, ya, pikirkanlah hal-hal positif. Nah, kalau disuruh orang tua ada peraturan di rumah, jangan pernah memikirkan bahwa ketenanganmu pasti akan terganggu. Itu kalau kamu sudah memikirkan hal-hal negatif, pikirkanlah hal-hal positif. Jadi ketika kamu memikirkan hal-hal baik, apapun yang diberikan, mungkin diberikan tugas dari sekolah, diberikan apalagi perintah dari mama papa di rumah membantu, atau hal-hal lain dalam kehidupanmu yang harus kamu lakukan, jangan pikirkan hal-hal yang negatif yang membebani pikiranmu, tapi pikirkan hal-hal positif seperti kata firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Ayo buka lagi. Ya, perjanjian mana? Masih perjanjian baru ya. Filipi 4 ayat 8.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi nggak usah pikirkan yang negatif-negatif. Atau kita pikirkan, misalnya nih ya, ada seorang anak dia taat sama peraturan, terus temannya bilang, kamu ngapain jadi anak baik sekali? Ah, mana bisa, enakan kayak kita. Kamu main game gak bisa, pegang HP gak bisa, kamu kampungan sekali. Terus kita pikir-pikirkan itu terus. Maka kita akan menjadi pribadi yang memberontak. Nah, tapi pikirkan yang baik. Iya ya, kata papa mama kan ada waktunya. Lagian juga nanti mataku bisa jadi rusak. Dan waktuku jadi tidak tertib. Nah, itu kalau kita memikirkan hal-hal yang positif. Misalnya kita ditegur oleh orang, kamu jangan datang terlambat ya. Misalnya guru nih, waktu masa-masa waktu kita masih aktif di sekolah, kita datang terlambat, kita ditegur, terus kita marah. Ibu itu memang benci sama aku, dia gak suka sama aku. Padahal ibu guru mau kita menjadi pribadi yang hari demi hari menjadi lebih baik. Nah, kalau juga ini ya, kalau kita di rumah sekarang belajar lewat apa ini? Nah, ada yang lewat online ya. Jangan juga kita jangan pikirkan gini, ibu itu kan nggak tahu. Kalau aku ini entah gimana persiapannya, nggak seperti kita berhadapan langsung di sekolah. Tapi pikirkan yang baik, walaupun kita online dari rumah, persiapkan dirimu dengan baik. Ya, jangan merasa menyepelekan waktu yang ada, tapi tetap hargai, tetap memberikan yang terbaik dari dalam diri kita. Nah, yang plus yang ketiga yaitu, lakukanlah sesuatu dengan maksimal. Ya adik-adik ya, maksimal. Jangan yang, ya udahlah, yang penting kan aku udah kerjakan PR, mau nilainya berapa, mau berapa, yang penting PR-ku udah siap, sekarang aku mau main game. Nah, itu adalah pribadi-pribadi yang belum dalam ciptaan yang baru. Lakukan segala tugasmu dengan maksimal. Jangan jadi orang yang biasa-biasa aja, tapi jadilah orang yang terbaik. Coba kita buka satu ayat firman Tuhan lagi ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Nah, itu adik-adik, kalau kita punya 3 positif ini dalam diri kita, kakak percaya hari demi hari karakter kita menjadi lebih baik dan kita sanggup untuk menjadi pribadi yang disiplin. Apapun aturan yang harus kita hadapi, pasti kita sanggup untuk melakukannya. Ya, jangan mau pribadi yang ya udahlah, yang penting kan dapat nilai 7 udah bisa lah, itu udah bagus lah. Padahal kita bisa mendapatkan nilai 8 apa 9, tapi kita sudahlah, yang penting udah bisa lah itu gitu. Jangan, kita harus bisa menjadi pribadi yang maksimal. Karena yang kita perbuat ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita memberikan hati kita untuk Tuhan, pasti kita lebih sepenuh hati adik-adik. Nah adik-adik, mari ya adik-adik, yang pertama tadi apa? Ya, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, salibkanlah segala kelemahan kita. Setiap manusia pasti ada kelemahannya adik-adik. Ada yang pemarah, ada yang cengeng, ada yang suka bohong mungkin. Sebelum terima Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus, semuanya harus ditinggalkan. Yang kedua, ayo pikirkan yang positif, yang baik, yang mulia, yang benar, itu kita pikirkan. Jangan pikirkan hal-hal buruk. Dan yang ketiga, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Jadi ketika kamu melakukan hal-hal apapun yang kau lakukan, pasti kau akan memberikan yang terbaik. Karena kau memandang Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah adik-adik, kalau kita pelihara 3+ tadi, 3+ yang aturannya kita punya pribadi yang cross. Ini cross nih artinya salah ya kalau dalam penilaian.
Nah, ketika kita bisa melakukan yang plus tadi, nah kita menjadi sesuatu yang lebih baik, ciptaan baru. Dan apa tadi? Kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki disiplin dan integritas tinggi. Kakak percaya cita-cita apapun yang kita inginkan dalam hidup kita, pasti Tuhan akan berikan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, untuk menjadi ayat hafalan kita ya adik-adik, 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Kita hafal ya, biar kita jangan lagi kalau kita udah mulai marah, ups, aku udah terima Tuhan Yesus, aku sudah ciptaan baru. Ya, kita baca perlahan-lahan ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya adik-adik, mari kita sama-sama tetap andalkan Tuhan ya. Nah, firman-Nya jangan dilupakan untuk dibaca. Jadwal-jadwal bacaan Alkitab, yuk kita latih diri kita ya, selalu untuk senang membaca firman Tuhan. Sehingga hidup kita tertuntun dan kita dapat melakukan firman dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum kita tutup firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita undang Kristus dalam hati kita untuk mengubahkan diri kita menjadi ciptaan yang baru. Sama-sama ya. Yesus masuk dalam hatiku, Yesus masuk dalam jiwaku, Yesus memberi hidup yang baru, kasih-Nya bagiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, katakan dari dalam hatimu. Yesus masuk dalam hatiku, Yesus masuk dalam jiwaku, Yesus memberi hidup yang baru, kasih-Nya bagiku. Ku Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar firman Tuhan bahwa kami harus menjadi ciptaan yang baru Bapa, agar kami memiliki karakter-karakter yang baik Bapa, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berdisiplin Bapa di dalam hidup kami Bapa yang baik. Karena tanpa disiplin kami tidak bisa akan mencapai segala cita-cita dan harapan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan Bapa. Terlebih pada saat-saat sekarang ini Bapa, kami menjalani kehidupan kami di masa pandemi yang tidak pernah kami jalani sebelumnya.
Bapa yang baik, biar Engkau memberikan kami roh hikmat dan kekuatan Bapa, untuk kami tetap berjalan dalam firman Tuhan. Apapun peraturan pemerintah yang harus kami lakukan pada saat ini, mulai dari protokol kesehatan sehari-hari, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mampu melakukannya Tuhan. Kalau kami dalam metode pelajaran kami harus bisa mandiri di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah dari dalam hati kami Roh Kudus menuntun kami menjadi anak-anak yang disiplin. Walaupun kami tidak dilihat oleh guru kami, tapi kami dengan sepenuh hati kami belajar, sepenuh hati kami mengulang pelajaran kami dan mengerjakan tugas-tugas kami. Sehingga Bapa, kami akan menjadi anak-anak yang menjadi lebih pintar dari hari ke hari. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Di masa pandemi ini kalau kami harus berada di rumah Bapa, kami selalu bersama dengan orang tua kami. Biarlah Tuhan segala peraturan yang ada di rumah yang ditetapkan oleh Papa dan Mama, biarlah kami bisa melakukannya dengan hati yang penuh sukacita Bapa. Biarlah kami bisa membantu orang tua kami, keberadaan kami menjadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, peliharalah kesehatan kami Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati Papa dan Mama yang senantiasa mengasihi kami, senantiasa merawat kami, mencukupkan kehidupan kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, serta hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa pada saat ini Bapa, buat pemimpin-pemimpin kami. Kami mau berdoa buat pemimpin di gereja kami Tuhan. Berikan urapan-Mu Bapa, sehingga Bapa, apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami juga sampai kepada kami semua umat-umat-Nya. Berkati juga pemimpin Tuhan di dalam negara kami ini. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat membawa negeri kami menjadi lebih baik dari hari ke hari Bapa. Engkau yang memilihkan orang-orang yang takut akan Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mendengar segala seru doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa sepanjang minggu ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai segala apapun yang kami lakukan Bapa. Biar Roh Allah menyertai hidup kami Bapa, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan Bapa untuk melakukan segala apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, kami mau menerima berkatan daripada-Mu. Mari adik-adik kita angkat tangan kita ke atas, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik, menyertai kita semua dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik. Nah, untuk minggu ini kita kan sudah akan belajar kedisiplinan. Nah, untuk melatih kita disiplin untuk membaca Alkitab. Nah, mulai minggu ini kita akan diberikan jadwal bacaan Alkitab seminggu. Nah, adik-adik, yuk kita tepati dan kita latih disiplin kita untuk membaca firman Tuhan. Kakak percaya pasti kita akan menerima berkat melalui firman-firman yang kita baca setiap harinya. Berikut bacaan Alkitab untuk seminggu. Nah, adik-adik tetap dibaca ya, dan kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Shalom adik-adik. Teman-teman, kami dari Pondok Daud ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik aja ya. Di masa corona ini kita harus banyak istirahat, banyak minum air putih dan sering cuci tangan ya. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Yesus memberkati. Kami informasikan bahwa telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021 pendidikan anak usia dini PAUD Pondok Daud. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Miss Juliana Marpaung di 0821 6601 2872. Miss Christine Ginting di 0821 6130 9702. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves me, this